Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Anas Hamam, absen 18 dari kelas 12E. Saya akan storytelling tentang peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Serangan umum 1 Maret 1949 merupakan salah satu peristiwa heroik paling penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia selama Revolusi Nasional. Peristiwa ini terjadi sebagai respon terhadap agresi militer Belanda yang kedua pada Desember 1948, di mana Belanda menduduki kota Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia saat itu, dan menangkap para pemimpin seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan sejumlah pemimpin lainnya ke Pesanggerahan Manubing, Muntok, Pulau Bangka. Belanda kemudian menyebarkan propaganda ke dunia internasional bahwa Republik Indonesia telah hancur dan TNI tidak lagi eksis sebagai kekuatan militer. Malam sebelumnya, TNI diam-diam menyusup ke dalam kota dalam jumlah kecil. Pagi harinya, begitu sirine berbunyi pukul 6 pagi, serangan umum 1 Maret 1949 dilakukan secara mendadak, besar-besaran, dan serentak yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI bersama rakyat dan laskar-laskar seperti Laskar Sabrang, Laskar Hizbullah, dan Laskar Pesintu terhadap pos-pos pendudukan Belanda di Yogyakarta seperti kantor pos, gedung agung, dan pabrik Watson. Serangan ini berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam atau dikenal sebagai 6 jam di Jogja, sebelum pasukan Indonesia mundur teratur sesuai rencana. Serangan ini dipimpin oleh Letkol Soeharto, yaitu Komandan Lapangan Brigade ke-10 atau Wirkenes ketiga, atas perintah dan koordinasi dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang menggagas ide serangan ini, serta Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar TNI. Pusat kota dipimpin langsung oleh Letkol Soeharto, sektor barat dipimpin oleh Mayor Ahmadi di Kulon Progo, sektor timur oleh Vejit Sumual di Godian, dan sektor selatan oleh Mayor Sarjono di Bantul, dan sektor utara oleh Mayor Kusno di Sleman. Tepat pada tanggal 1 Maret 1949 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, saat sirine pagi Belanda yang menandakan berakhirnya malam dibunyikan sekaligus menjadi sinyal serangan, dan berakhir pada 12 siang hari yang sama setelah 6 jam pertempuran. Serangan juga meluas ke wilayah seperti Magelang, yaitu untuk menghadang bantuan Belanda, dan Surakarta, yaitu untuk mengikat pasukan musuh agar tidak bisa membantu di Yogyakarta. Pos-pos komando juga ada di desa Muto dan sekitarnya. Peristiwa ini untuk membantah propaganda Belanda bahwa Indonesia sudah hancur dan menunjukkan kepada dunia internasional, terutama Dewan Keamanan PBB, yang akan bersidang bahwa Republik Indonesia masih berdiri kokoh, TNI masih kuat, dan perlawanan terus berlangsung. Serangan ini juga dimaksud untuk menimbulkan tekanan diplomasi agar Belanda menghentikan agresi dan mengakui kedaulatan Indonesia. Bagi kita, serangan umum 1 Maret 1949 adalah pengingat bahwa meskipun cahaya kemerdekaan sempat meredup, semangat juang tidak boleh padam. Jika pahlawan kita bisa merebut kembali martabat bangsa dalam 6 jam, maka kita sebagai siswa punya tanggung jawab untuk menjaga martabat tersebut selamanya. Terima kasih.